Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal ngomongin sebuah mobil yang bukan cuma sekedar alat transportasi, tapi ini tuh kayak penanda akhir sebuah zaman buat Mitsubishi. Yap, kita akan bahas tuntas kisah Mitsubishi Galant generasi ke-8 atau yang kita semua kenal dengan nama Galant Hue. Biar kita paham banget sama si Galant Hue ini, kita harus flashback sedikit ya. Dulu itu, merek-merek sedan dari Jepang tuh punya karakter yang kuat banget. Masing-masing punya rasanya sendiri. Nah, di antara semuanya, Mitsubishi tuh DNA-nya paling kental sama yang namanya dunia balap dan tentu saja rally. Nah, ini dia nih, kita masuk ke topik utamanya. Gimana ceritanya jiwa balap yang dulu nempel banget di sedan-sedan Mitsubishi, sekarang tuh rasanya kayak hilang aja gitu. Coba deh lihat di sini, dulu tuh jelas banget petanya. Kalau ngomongin Toyota, ya udah pasti nyaman, mobil keluarga sejati. Kalau Honda, wah itu buat anak muda, sporty, lincah. Terus ada Mitsubishi. Dia ini yang paling beda. Rasanya tuh lebih liar, lebih mentah. Auranya benar-benar kayak mobil rally yang siap melahap jalanan. Sayang banget ya kalau kita lihat jajaran sedan Mitsubishi sekarang. Semangat kayak gitu tuh udah nggak ada lagi penerusnya. Dan inilah yang bikin Galant Hue jadi super spesial. Dia ini bisa dibilang kayak babak terakhir dari DNA balap murni Mitsubishi dalam bentuk sedan. Oke, sebelum kita bedah si Hue lebih dalam, penting buat kita tahu kalau mobil ini tuh punya sejarah yang panjang banget di Indonesia dan legendaris loh. Perjalanannya di sini tuh mulai dari tahun 70-an yang dikenal sebagai Galant Pertamina. Terus lanjut ke generasi Sigma, lalu ada Eterna yang ikonik di akhir 80-an, ada Galant Lele di tahun 90-an, sampai akhirnya puncaknya generasi ke-8 si Hue ini yang stop dijual tahun 2005. Dan setelah itu, udah gak ada lagi penerusnya di Indonesia. Nah, sekarang bagian yang paling seru. Kita bedah total mobilnya. Apa sih yang bikin desain mobil ini begitu ikonik sampai sekarang? Pertanyaan bagus kan? Kenapa sih namanya harus Hue? Tentu aja julukan ini ada alasannya. Desainnya itu bener-bener kayak seekor predator. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Jadi kuncinya tuh di sini. Pertama, lihat demoncongnya. Kayak ditarik maju terus agak nunduk, persis kayak hidung hiu yang lagi ngincer mangsa. Kedua, matanya. Lampu depannya itu tajam dan seolah-olah ngasih tatapan yang intimidatif banget. Plus, grill depannya itu terinspirasi dari kakaknya yang legendaris, Lancer Evolution. Dan ini yang bikin dia unik di zamannya. Waktu sedan-sedan mewah lain lagi pada rame-ramenya pakai aksen krom di mana-mana, Galant Hue justru tampil bersih, kromnya minim banget. Ini nunjukin kalau dia mau nonjolin sisi sporty dan agresifnya, bukan kemewahan yang kalem. Masuk ke dalam, dia juga nunjukin kelasnya. Kutipan ini pas banget buat gambarin betapa canggihnya interior Galant Hue waktu itu. Bayangin aja, mobil Eropa sekelasnya aja masih pakai AC model putaran kompor, Galant udah pakai panel digital LCD. Keren banget kan? Oke, cukup soal penampilan. Sekarang kita ngomongin soal jantung dan jiwanya. Gimana sih rasanya di balik setir mobil ini? Nah, ini dia angkanya. 165 tenaga kuda. Ini jadi fondasi utama performa mobil ini. Tenaga segini dari mesin V6-nya tuh udah lebih dari cukup buat bikin setiap kita bejek gas, pasti ada senyum di wajah kita. Mesinnya ini punya kode 6A13, tapi jangan salah, ini bukan V6 biasa. Karakternya tuh unik banget, tenaga aslinya baru keluar semua kalau kita geber di RPM tinggi. Jadi mesinnya tuh kayak ngajak kita buat main-main terus. Dan suaranya, wah merdu banget khas V6. Nah, kutipan ini nangkep semua rasanya. Bahkan yang versi Matic loh, yang biasanya mobil Matic zaman dulu agak lemot, di Galant Hue ini beda cerita. Torsinya tetap nendang, bener-bener mobil yang nikmat banget buat dikendarai. Tapi ya namanya juga mobil pasti ada komprominya. Dan ini dia kompromi terbesar dari Galant Hue. Mobil ini tuh sebenarnya cuma dibuat buat nyenengin satu orang aja, pengemudinya. Coba deh kita lihat perbandingannya. Buat yang nyetir, wah ini surga. Posisi duduknya enak, handlingnya mantap, semuanya serba pas. Tapi, coba kita pindah ke jok belakang, nah ceritanya langsung beda. Kabinnya sempit, ruang kaki terbatas, dan yang paling ganggu, ada gundukan gede di lantai tengah. Jadi jelas ya, ini bukan mobil buat dinikmatin dari kursi penumpang. Tentu aja, ada beberapa kenyataan yang harus kita hadapi kalau mau punya mobil ini. Mesin V6-nya itu butuh perlakuan khusus, jadi montirnya nggak bisa sembarangan. Terus, peredaman kabinnya juga, jujur aja, kurang oke. Nah, yang paling unik,
harga bekasnya bisa murah banget tapi bisa juga mahal gila-gilaan buat unit yang super terawat. Jadi setelah kita obrolin semua kelebihan sama kekurangannya, kita sampai di kesimpulan. Sebenarnya mobil unik ini tuh buat siapa sih? Jawabannya jelas banget. Mobil ini buat para petrolhead. Buat kamu yang nyetir, itu bukan cuma sekedar jalan, tapi buat dinikmatin. Buat orang-orang yang lebih mentingin kesenangan pengemudi di atas segalanya. Titik. Sebaliknya, mobil ini sama sekali nggak cocok kalau kamu lagi cari sedan keluarga yang praktis atau mobil yang nyaman buat duduk manis di belakang sambil disopirin. Wah, jauh banget. Identitasnya sebagai mobil yang egois buat pengemudi itu udah harga mati. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar di akhir. Ngeliat tren mobil sekarang yang makin, ya gitu deh. Kira-kira kita bakal lihat lagi nggak ya sedan dari Mitsubishi yang punya jiwa balap sekuat ini? Atau Galan Hiu ini emang benar-benar yang terakhir kalinya? Pertanyaan ini coba kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih banyak udah menyimak.